Oke, kita akan melanjutkan materi analisa proses bisnis dari part sebelumnya. Ya, sekarang kita bicara terkait measure, pengukuran, bagaimana karakteristik proses itu dilakukan evaluasi, ya, memahami dari suatu proses bisnis yang berjalan di perusahaan Anda. Ya, Anda bisa melihat di sini. Kemudian dari sisi improvement, ya, bagaimana Anda melakukan improve yang terjadi di lapangan, kemudian melakukan verifikasi dari setiap proses bisnis yang berjalan. Ya, kemudian melakukan maintenance dari proses bisnis yang ada hingga kembali lagi ke karakteristiknya. Itu akan berulang terus. Ya. Nah, kemudian kalau dari sisi proses bisnis yang sederhana bisa dikembangkan lagi jadi 4 fungsi, ya. Titik pemberhentiannya, transformasinya, umpan baliknya, dan dapat diulang-ulang, ya. Nah, di sini ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam pembahasan mengenai proses, yaitu pemasok, pemilik proses, pelanggan, input, dan dari sisi outputnya. Nah, kalau kita bicara dari sisi proses bisnisnya, proses bisnis itu dari sebuah perusahaan atau dari sisi organisasi dapat dinyatakan sebagai kumpulan dari banyak proses dan aktivitas dalam perusahaan. Nah, proses-proses tersebut dapat dibedakan menjadi 2 kategori utama, yaitu proses bisnis inti dan proses pendukungnya. Nah, kalau untuk proses bisnis inti sebenarnya adalah proses yang dimulai dengan identifikasi dulu, identifikasi kebutuhan pelanggan Anda, ya. Kemudian kebutuhan pelanggan itu apa, kemudian jadi persyaratan jadi pelanggan Anda bagaimana, serta harapan para pelanggan terhadap produk Anda itu apa, customer expectation-nya, ya. Dan diakhiri dari pengiriman, ya, hingga pengiriman kepada para pelanggan Anda hingga Anda menerima pembayaran dari para pelanggan Anda. Nah, dari sisi karakteristik ini sebenarnya proses bisnis inti ada 3, yaitu merubah kebutuhan pelanggan menjadi produk yang diharapkan sama para pelanggan, ya. Kemudian yang kedua adalah proses yang berlangsung berhubungan dengan produk yang diberikan kepada pelanggan. Dan yang ketiga, proses-proses ini mentransformasikan kebutuhan pelanggan menjadi produk yang diinginkan. Nah, contoh untuk beberapa proses yang merupakan proses bisnis inti ada pemasaran, penjualan, desain produk, pembelian, perencanaan, produksi, kemudian penyerahan produk atau jasa, kemudian penagihan dan penerimaan pembayaran. Itu adalah alur dari proses bisnis inti, gitu ya. Nah, proses bisnis inti ini diidentifikasi dengan memeriksa setiap proses yang ada, ya, satu persatu, ya. Pengujian juga dilakukan dengan mempertimbangkan akibat yang muncul atau yang timbul apabila suatu proses dalam bisnis tersebut tidak dikendalikan dengan baik, ya. Sebuah proses ini diklasifikasikan sebagai proses bisnis inti, ya, apabila proses bisnis tersebut berdampak secara langsung dan signifikan terhadap pertama, kepuasan pelanggan. Yang kedua, kinerja keuangan bagi perusahaan. Yang ketiga, keamanan dari sisi produk, ya. Kemudian yang keempat adalah memenuhi pengiriman dari sisi peraturan-peraturannya, ya, memenuhi dari permintaannya tersebut. Kemudian di sini adalah proses pendukungnya. Proses pendukung tersebut adalah proses yang meskipun tidak secara langsung memberikan nilai tambah pada produk yang Anda keluarkan, namun perlu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan dari proses bisnis inti, ya. Tingkat pemetaan dari proses bisnis ini ada 3 level, yaitu level dari proses riset pasar, ya, jangan salah, Anda harus terus melakukan riset pasar, ya, sesuai kebutuhan pelanggan. Yang kedua adalah dari sisi penjabaran dari proses riset pasar, di mana terdapat aktivitas interview, aktivitas analisis yang diperlukan oleh perusahaan. Dan level yang ketiga adalah penjabaran dari hasil review tersebut, yaitu menyiapkan daftar pertanyaan, kemudian mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan target Anda. Kenapa sih evaluasi yang diperlukan di proses bisnis, gitu ya? Yaitu ada 2, ya, proses bisnis, proses inti, dan yang kedua adalah proses pendukung. Nah, untuk ragamnya yang sifatnya fungsional dari sisi sistem penjualan dan pemasaran, dan kemudian sistem produksi dan pabrikasi, sistem keuangan dan akuntansi, yang pastinya adalah
sistem sumber daya manusia. Dari saya cukup. Terima kasih. Jangan lupa terus ikutin channel Wiwit AB, tinggalkan jejak digital untuk memberikan komen yang positif untuk perbaikan video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.